Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah April Ria Kusnadi dari kelas AB 4207. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Corporate Social Responsibility atau yang lebih dikenal dengan CSR. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai CSR, diantaranya ada pengukuran CSR, konseptualisasi CSR, komunikasi CSR, dan sustainable investing. Untuk pengukuran CSR sendiri akan saya bagi lagi menjadi 3 subbab materi, yaitu pengukuran CSR, 6 implementasi CSR, dan isu CSR. Pengukuran CSR sendiri itu ada berdasarkan 2 metode, berdasarkan GRI atau Global Reporting Initiative, dan berdasarkan ISO. Jika berdasarkan GRI, indikator-indikatornya adalah berdasarkan kinerja ekonomi perusahaan, kinerja lingkungan perusahaan, kinerja sosial perusahaan, bagaimana kinerja dan cara kerja perusahaan itu sendiri, bagaimana sistem ketenaga kerjaan, bagaimana tanggung jawab kepada masyarakat, lalu bagaimana tanggung jawab produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, dan bagaimana kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau berdasarkan ISO, dinilai dari tata kelola organisasi itu sendiri, bagaimana praktik tenaga kerjaannya, bagaimana praktik yang beroperasi adil, bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan-karyawannya dengan adil, lalu hak asasi manusianya juga dilihat dari tanggung jawab terhadap lingkungannya, lalu ada hak dan perlindungan konsumen, serta bagaimana perusahaan terlibat dan berpartisipasi terhadap masyarakat. Lalu ada 6 langkah implementasi CSR menurut Tanaya. Yang pertama, komitmen awal, bagaimana perusahaan akan bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya, lalu menganalisis kondisi eksternal, jika sudah didapat kondisi eksternalnya bagaimana, lalu dibikinlah strategi untuk dikaji bagaimana program-program yang cocok dan program-program yang dibutuhkan. Lalu jika sudah memiliki strateginya, pengimplementasiannya. Jika sudah diimplementasikan, lalu dilaporkan hasilnya, bagaimana hasil dari program-program CSR yang dilakukan, apakah efektif atau tidak, lalu dikonsultasikan dengan stakeholders. Jika program itu dirasa efektif, maka akan dilanjutkan, namun jika tidak dirasa efektif, akan dievaluasi dan dikaji ulang, apakah perlu dilakukan lagi atau tidak. Lalu isu-isu CSR yang biasanya muncul adalah yang awalnya dikategorikan sukarela menjadi kewajiban bagi perusahaan. Lalu ada yang awalnya hanya dermawan menjadi upaya pemberdayaan dari perusahaan. Lalu yang awalnya hanya biaya sosial menjadi berinvestasi sosial, karena CSR ini bisa memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat. Lalu yang awalnya hanya tanggung jawab menjadi strategi bisnis yang tujuannya agar perusahaan lebih dikenal dengan citra yang baik. Lalu ada ukuran perusahaan, baik ukuran perusahaan besar atau kecil, bagaimana sumber pembiayaan CSR, dan filantropi menjadi keberlanjutan, serta isu sosial CSR. Lalu ada konseptualisasi CSR itu. CSR kini menjadi kinerja perusahaan, lalu menjadi komitmen bisnis pada masyarakat, serta perusahaan sekarang lebih memperhatikan isu sosial dan isu lingkungan, karena sekarang CSR ini sudah menjadi strategi bisnis, dan perusahaan mengetahui jika CSR-nya bagus, maka perusahaan di mata masyarakat pun akan bagus juga. Lalu ada komunikasi CSR melalui media digital, media sosial, dan pelaporan kegiatan CSR itu sendiri. Kenapa CSR dikomunikasikan melalui media digital? Karena media digital dapat menjangkau stakeholders dengan cara yang lebih interaktif, serta media digital dapat mengungkapkan informasi yang relevan, serta dapat mencerminkan perusahaan tersebut transparansi dan akuntabilitas. Lalu melalui media sosial, mengapa dipilih melalui media sosial? Karena media sosial sendiri merupakan media yang cukup interaktif. Lalu yang kedua, jangkauan media sosial lebih luas, seperti yang kita tahu banyak orang yang menggunakan media sosial. Lalu kegiatan CSR mudah
teridentifikasi. Contohnya adalah perusahaan The Body Shop. Perusahaan The Body Shop tidak hanya memposting produk-produknya di media sosial, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, salah satunya kegiatan CSR, dengan caption dan hashtag-hashtag yang saling berkaitan, agar lebih mudah diidentifikasi oleh followers Instagramnya atau orang lain. Lalu ada pelaporan kegiatan CSR. Kenapa harus dilaporkan? Karena pelaporan CSR ini sudah menjadi bagian dari company profile. Lalu untuk menarik perhatian investor tentunya. Lalu agar perusahaan lebih dikenal masyarakat, serta mencerminkan etos kerja yang terlatih di perusahaan itu sendiri. Lalu ada sustainable investing atau investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang bertanggung jawab ini akan mempengaruhi bagaimana manajemen aset berinvestasi serta mempengaruhi portofolio perusahaan itu sendiri. Nah, investasi yang bertanggung jawab itu ada beberapa, ada pendekatan investasi dampak, investasi positif, ada advokasi dan keterlibatan pemegang saham, ada investasi komunitas, dan ada dana yang dikendalikan oleh pemerintah. Bagaimana penjaringan investasi yang bertanggung jawab? Kita harus memilih perilaku perusahaan. Perilaku perusahaannya harus positif tentunya, tidak boleh perilaku perusahaan yang negatif. Lalu menilai perusahaan secara kuantitatif dan melakukan pendekatan secara eksklusif dan inklusi. Apa itu eksklusif dan inklusi? Pendekatan eksklusif itu mengecualikan sekuritas tertentu dari pertimbangan investasi berdasarkan kriteria sosial dan atau lingkungan. Sedangkan pendekatan inklusi melibatkan penyesuaian bobot investasi di perusahaan sesuai dengan apakah perilakunya lebih atau kurang bertanggung jawab secara sosial. Begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.